Teman-teman, kali ini kita akan belajar beberapa fitur pada program Adobe Director yang menghasilkan interaktivitas pada presentasi ataupun modul pembelajaran multimedia kita. Ini adalah sampel project yang sudah saya kerjakan. Saya akan publish dulu untuk melihat hasilnya. Di sini kita punya padang rumput dan sejumlah binatang, yaitu ada anjing, ayam jantan, dan kuda. Di setiap gambar binatang tersebut ada teks nama binatangnya. Jika mouse kita geser ke atas gambar anjing, maka ada 3 aksi, yaitu barusan muncul suara dog, kemudian teks anjing berganti menjadi dog, kemudian anjing bergerak berulang-ulang. Kemudian kalau saya klik sekarang, maka akan muncul suara anjing menggonggong. Demikian pula, dan ketika saya keluar, mouse-nya saya keluarkan lagi dari atas daerah anjing, maka teksnya kembali lagi berubah menjadi anjing dan anjingnya diam, tidak lagi bergerak. Kita coba lagi sekarang ke ayam jantan. Kita geser mouse-nya, teksnya berubah, kemudian ayamnya bergerak. Kemudian kalau saya klik, muncul suara kokok ayam. Kemudian saya geser lagi keluar, maka teksnya berubah lagi menjadi ayam jantan dan ayamnya pun tidak lagi bergerak. Kita coba lagi kuda. Berubah teksnya menjadi horse, kemudian kudanya meringkik dan saya klik. Keluar suara ringkikannya. Jadi di sini interaktivitas melibatkan pergerakan mouse dan klik mouse, kemudian perubahan gambar dari gambar diam menjadi animasi, kemudian perubahan teks dan kemunculan suara. Interaktivitas seperti ini berguna saat presentasi ataupun dalam suatu modul pembelajaran karena dapat merangsang interaksi dengan audiens. Presenter dapat memberikan penjelasan tertentu hingga tiba pada suatu informasi yang jawabannya ada dalam materi presentasi ini dalam bentuk teks, gambar, suara, dan sebagainya. Tapi sebelum itu dapat meminta audiens untuk menebak informasi apa yang akan tampil secara audiovisual ini. Dengan adanya interaksi ini, suasana presentasi atau pembelajaran akan lebih hidup dan mengurangi potensi kebosanan. Nah, bagaimana membuat rangkaian interaktivitas seperti ini? Saya akan membuat proyek dari awal dan hanya akan membuat satu objek saja sebagai sampel untuk lebih sederhananya. Silakan diperhatikan. Oke, kan kita mulai. File, New, Movie atau Ctrl N. Saya akan buka cast member, window cast member, karena saya akan mendrag objek-objek grafis saya ke sini yang telah saya siapkan bahan-bahannya di folder khusus, yaitu di sini. Pertama ialah backgroundnya. Ini adalah backgroundnya. Saya drag ke cast member. Saya pilih stage 24 bit. Oke. Kemudian ini sudah ada namanya ya, park. Saya coba rubah viewnya thumbnail park. Oke. Sudah namanya park. Kemudian berikutnya kumpulan animasi GIF animasi hewan yang akan saya pakai adalah gambar kuda. Nah, ini yang tadi kita pakai, kita double klik dulu untuk ngecek. Nah, demikian. Ini kita klik, kita drag. Nah, di sini yang muncul pilihan. Untuk pertama saya akan pilih yang bitmap image dulu, meskipun berupa animated GIF, yaitu bahwa saya hanya memakai gambar singlenya saja, gambar diamnya dari file animasi GIF ini. Oke. Kemudian ini saya rename, hingga nanti tidak bingung. Saya rename dengan kuda diam.
Oke, berikutnya masih file yang sama, sekali lagi saya drag, tapi kali ini aslinya saya import sebagai animated GIF. Oke, dan ini saya rename dengan nama kuda anim. Kemudian saya juga butuh dua file suara yaitu nama hewan say horse. Nah ini dia say horse. Kemudian satu lagi adalah bunyi hewan itu sendiri, suara hewan horse. Oke. Kita periksa lagi cast member kita. Ada background, ada kuda diam, ada kuda anim, ada say horse, dan ada horse. Kita akan menambahkan lagi sebuah objek yaitu cast member text yang dibuat internal di director ini. Kita klik text window, kemudian kita ketikkan kuda. Oke, kita buka lagi cast membernya. Nah ini sudah ada kuda sebagai label yang akan muncul di samping gambar kuda itu sendiri. Sekarang saatnya kita masukkan objek-objek ini ke panggung aksi kita. Pertama, background. Ini kita drag. Kita sesuaikan dulu ya. Sesuaikan dulu biar sesuai sama lebar panggungnya. Ya, cukuplah. Kemudian kita set timingnya. Ini lihat, ini adalah frame 1, 5, 10 dan seterusnya. Kita set dari 1 sampai 50. Setnya di sini. Start frame 1, end 50. Kita ketik 50. Maka tampil bar ini adalah namanya sprite, yaitu anggota cast member yang sudah tampil di panggung akan menjadi sprite yang berupa bar yang melintang yang menunjukkan durasi dia tampil di atas panggung. Kita set 50. Kemudian berikutnya kita drag kuda diam ya, misalnya di sini. Kemudian dilihat dia pertama muncul satu frame saja, kita ubah lagi menjadi 50 juga. Kemudian inknya kita ganti menjadi background transparan. Oke, demikian. Kemudian berikutnya adalah teks kuda. Teks kuda ini ya, juga kita set 1 sampai 50. Kemudian juga inknya kita ganti ke background transparan. Kita geser sedikit ya. Kini tiba saatnya yang paling mengasihkan. Ini ada gambarnya terganggu sedikit ya. Iya. Kini tiba saatnya, saat yang paling mengasihkan, yaitu mengatur interaktivitas. Kita klik objek kuda diam. Kemudian lihat di sebelah kanan ada yang namanya ini behavior inspector. Terdiri dari 3 tab, yaitu library, behavior inspector, dan object inspector. Ini biar lebih luas, ininya kita minimize dulu. Nah di behavior inspector ini, behavior itu adalah kumpulan aksi atau kelakuan yang akan dikenakan pada suatu objek. Jadi makanya kita harus mengklik dulu, kemudian kita setting behavior, artinya nanti otomatis behavior ini dikenakan terhadap objek yang sedang terseleksi ini. Kita akan membuat satu behavior baru, makanya kita klik tanda plus ini di behavior.
Kemudian kita beri nama BHF kuda ya. BHF kuda artinya behavior kuda. Tentang penulisan ini nanti terserah Anda sendiri. Kalau saya karena nanti akan banyak objek dengan bermacam-macam jenis, suka jadi bingung sendiri, maka saya mencoba membiasakan diri dengan memakai awalan seperti ini. Oke, kita punya behavior yang namanya BHV kuda. Di bawahnya kita lihat ada jendela event dan action. Event ialah kejadian yang merangsang terjadinya aksi, sedangkan action ialah aksinya itu sendiri. Jadi kita akan men-setting rumus yang mengatur hubungan antara kejadian dan aksi yang menyusulnya. Pertama akan kita atur yaitu ketika eventnya, yaitu ketika mouse bergerak memasuki area kuda diam, maka akan terjadi perubahan, yaitu kudanya menjadi bergerak, yang sebenarnya adalah terjadinya pergantian cast member antara kuda diam menjadi cast member kuda animasi. Jadi di sini sebagai eventnya saya pilih mouse enter, kemudian kita select ini mouse enternya, kita sekarang akan mendefinisikan aksinya yang menyusul terjadinya mouse enter ini. Kita klik plus, kemudian kita pilih sprite, kemudian muncul menu lagi, kita akan pilih change cast member. Muncul pilihan ini, kita pop up menu, kita klik lagi, muncul kuda anim, change cast member to kuda anim. Oke, logis ya, logis. Jadi dapat diduga bahwa yang akan terjadi adalah ketika nanti move ini dijalankan, ketika mouse memasuki gambar kuda diam, maka akan berubah menjadi kuda anim. Tapi sebelum kita akan menjalankan, ada yang mau saya buat dulu. Ini adalah playback head. Kalau kita jalankan ini dengan mengklik ini sampai ke frame 50 akan balik, karena memang objeknya hanya sampai durasi 50 frame. Tapi sebenarnya harusnya ini kita buat suatu frame script dengan cara ini. Di klik kanan, kemudian frame script, klik, sudah ada tulisan on exit frame me, kemudian kosong, kemudian end. Ini saya akan tambahkan go the frame. Artinya apa? Jadi si playback head ini ketika sudah mencapai frame 50 ini akan berhenti di situ, akan ngeloop, yaitu pergi ke frame itu juga. Kita coba ya, jalankan, maka berhenti di situ. Kemudian jika kita geser framenya ke sini, misalnya ke 40, jalankan lagi, maka dia pun akan berhenti di 40. Kita geser aja ke 50 sesuai sama panjangnya durasi objek-objek yang kita miliki. Nah, sekarang kita coba. Jadi ini kita review lagi. Kuda ini punya behavior, yaitu yang terdiri dari eventnya mouse enter. Aksinya adalah change cast member, yaitu berubah dari kuda diam menjadi kuda animasi. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah betul ya. Jadi ketika mouse masuk ke daerah kuda itu, maka menjadi kuda animasi. Oke, berikutnya kita akan menambahkan action pada event yang sama, yaitu pada mouse enter, yaitu ketika mouse memasuki gambar kuda, maka akan muncul suara orang yang menyebut kata horse, yaitu kuda dalam bahasa Inggris. Karena itu kita pilih lagi actionnya, eventnya masih mouse enter, kita tambahkan actionnya, karena untuk suatu event bisa diberikan bermacam-macam action. Kita tambahkan, klik, kemudian sound, kemudian pilih play cast member, kemudian muncul pilihan, karena cuma ada 2 file sound di sini,
kebetulan muncul yang kita inginkan, say horse. Oke. Kita coba. Betul ya, jadi ketika mouse masuk ke area kuda, kudanya berubah menjadi animasi dan muncul suara horse. Berikutnya yang akan kita lakukan ini sedikit lebih susah yang ini karena menyangkut script. Jadi ketika mouse memasuki ini, teks kuda juga harus berubah menjadi horse. Dalam hal ini kita akan menambahkan script. Jadi di sini Anda lihat pada kuda ini ada behavior yang bisa dilihat isinya dengan mengklik ini, script window. Nah, inilah sebenarnya perintah yang dikenakan kepada objek kuda ini. Ini adalah 2 baris, set the member of sprite, the current sprite name to member, ini jadi pergantian cast member. Kemudian baris berikutnya puppet sound 3, member say horse, jadi membunyikan cast member say horse yang berupa file suara. Kita akan menambahkan satu lagi, ini saya sudah siapkan karena emang suka lupa dan tidak boleh salah ya penulisannya. Copy, saya tambahkan di sini set member, tapi di sini bukan ayam jantan, tapi tadi yang sudah kita beri nama adalah kuda. Harus berganti teksnya menjadi horse. Oke. Kita coba sekarang. Oh, ada kesalahan ya. Debug. Set member kuda, teks horse. Apakah ada member kudanya? Oh, ini belum diberi nama, ini salah ya. Cast member ini belum diberi nama kuda, baru diberi teks isinya kuda. Ini harus diberi nama kuda di sini. Iya. Mudah-mudahan tidak salah lagi sekarang. Coba kita jalankan. Nah, sekarang sudah betul. Berubah menjadi horse teks kudanya, tapi ketika keluar tidak balik lagi karena memang harus diberikan perintah tambahan. Oke, kita stop dulu. Berikutnya adalah kita akan memberi suara ketika ini diklik, gambar ini diklik, maka kita klik lagi, kita tambahkan eventnya di sini, kita pilih yang behavior kuda, kita tambahkan eventnya adalah mouse up. Kemudian klik mouse up, kita tambahkan actionnya adalah dibunyikan suara sound, play cast member, dan bunyi kuda itu sendiri yang nama filenya adalah horse. Oke, kita coba jalankan. Kita klik. Oke, sudah betul ya. Berikutnya sekarang ketika mouse meninggalkan gambar ini, maka kudanya harus menjadi diam kembali, kemudian teks horse berubah lagi menjadi kuda. Maka yang akan kita lakukan adalah menambahkan eventnya mouse lift, pilih mouse lift, kemudian pilih actionnya sprite, change cast member, balikan lagi ke kuda diam. Kita coba. Ini masih bergerak, kemudian keluar, maka kuda pun menjadi diam kembali. Oke, sudah betul. Kemudian tinggal satu hal lagi, yaitu bahwa kata horse ini harus kembali berubah menjadi kuda. Nah, kita harus melihat lagi lewat script window. Kemudian kita akan copy yang perintah yang tadi pertama kita buat, dan kita akan menambahkan di perintah on mouse leave me.
Di perintah action keduanya kita paste di sini, set member kuda dot text, kembali lagi ke kuda. Oke, kita coba sekarang. Kita keluarkan mouse-nya. Ya, sudah berubah lagi menjadi kuda. Demikian sudah betul apa yang kita laksanakan. Demikianlah teman-teman, kita telah sama-sama belajar tentang basic interaktivitas dalam program Adobe Director. Sebagai tambahan informasi, mungkin teman-teman belum tahu bahwa Adobe Director diklaim oleh Adobe adalah program untuk create advanced 3D games, publish readily across platform and play in stereoscopy. Di sini disebutkan Adobe Director yang versi 12, software help you create and publish compelling interactive games and e-learning course for the web, dan seterusnya. Jadi memang program ini memang dikhususkan oleh Adobe untuk membuat games interaktif dan modul pembelajaran. Tentu saja juga bisa dipakai menu-menu sederhananya untuk presentasi atau modul pembelajaran untuk keperluan kita. Kemudian kalau menurut Wikipedia di sini disebutkan bahwa Adobe Director adalah multimedia content creator. Jadi memang ini adalah software yang memang powerful untuk mengkombinasikan konten-konten multimedia. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya.